Masih bersama dengan saya lagi, Rizky Rohkim dari mahasiswa KKN Back to Village UNED tahun 2020. Pada minggu yang kelima ini, saya mengambil dua kegiatan. Yang pertama adalah melakukan edukasi pemenuhan gizi seimbang di masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua adalah melakukan gerakan gemar membaca. Edukasi pemenuhan gizi seimbang di masa pandemi COVID-19 sangat penting diterapkan, karena dengan kita terus mengkonsumsi gizi seimbang setiap hari dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh kita dalam pertahanan virus di masa pandemi COVID-19. Sehingga harapannya siswa dapat menerapkan makanan gizi seimbang setiap hari sesuai dengan metode yang sudah diedukasi, yaitu metode isi piringku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya gimana kabarnya pada pagi hari ini adik-adik semuanya? Baik. Oke, masih semangat ya. Semangat. Baik adik-adik, seperti biasanya sebelum kita memulai kegiatan kita harus tetap menjaga protokol COVID-19, sehingga kita harus memakai hand sanitizer. Oke, sebelumnya harus disiapkan terlebih dahulu tangannya bersama-sama. Oke. Ada S2 kabeh. Oke. Iki ya tak kirane bisa. Kenan makanan kok. Oke. Semuanya harus diusapkan sampai alkoholnya menguap. Semua harus sudah kering. Sudah semuanya? Dah. Oke, sekarang semuanya sudah saya kasih poster. Tiap 2 orang itu 1 ya. Oke, bisa kita ini ya. Dibuat berdua. Oke. Langsung kita sekarang adalah mengedukasi terkait bagaimana makanan bergizi. Oke. Bisa dilihat masing-masing. Sebelumnya saya ingin tanya, apa sih makanan bergizi itu? Saya enggak mau. Oke, terus. Sayur-sayuran. Oke. Makanan pokok. Oke. Jadi makan bergizi itu adalah makanan yang di dalamnya terdapat zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, zat-zat gizi yang seperti apa? Yang ada 1 karbohidrat, kemudian protein, vitamin, mineral, dan yang lainnya. Nah, itu sangat diperlukan oleh kita semua. Oke. Sebelumnya, kenapa kita harus makan makanan yang bergizi? Karena terdapat banyak manfaat yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah meningkatkan sistem pertahanan tubuh ataupun imunitas tubuh. Jempol 3. Oke. Jadi selama masa pandemi ini kan dengan menurunnya daya tahan tubuh kita akan sering terkena virus corona. Jadi kita harus tetap memenuhi makanan yang bergizi. Ya, yang makanan bergizi. Nah, itu sebagai bentuk pertahanan tubuh kita. Yang kedua adalah menjaga kesehatan fungsi organ. Nah, di dalam tubuh kita kan terdapat organ, itu ada paru-paru, jantung, terus ada yang lainnya. Nah, itu dengan kita memakan makanan yang bergizi, kita menjadi sehat. Selanjutnya adalah memperkuat daya ingat dan konsentrasi. Nah, adik-adik kan sebelum ke sekolah pasti sarapan terlebih dahulu. Sama guru harus diberitahukan harus sarapan dulu. Karena apa? Karena saat proses pembelajaran kalian bisa berkonsentrasi dengan baik, dan juga kalian bisa meningkatkan daya tahan tubuh kalian masing-masing. Harus wajib sarapan sebelum belajar di rumah. Kalian harus tetap sarapan terlebih dahulu. Adik-adik
bagaimana cara penyajian makanan yang bergizi itu. Nah, sebelumnya kalian kalau makan gimana takarannya? Harus langsung makan gitu? Ya, ambil sendiri. Ya, oke. Untuk memahami penyajiannya di sini ada yang namanya adalah prinsip ataupun metode isi piringku. Nah, isi piringku ini harus selalu diterapkan dalam setiap hari. Setiap kalian makan harus menyajikannya dengan isi piringku. Bagaimana takaran isi piringku? Oke, bisa dilihat di gambar ini. Oke, isi piringku itu setengahnya adalah apa? Sayuran. Oke, sayuran ini adalah 3/4 dari setengahnya. Kemudian buah-buahan adalah 1/3 dari setengahnya. Nah, untuk sebaliknya juga 2/3 dari makanan pokok. Oke, makanan pokok. 1/3-nya lah. Oke, lauk pauk. Nah, ini harus kalian pahami bersama-sama. Nah, itu. Sekarang saya tanya, dalam makanan bergizi itu ada komponennya. 1, sumber karbohidrat. Kalian tahu nggak sumber karbohidrat itu apa aja? Sumber karbohidrat. Nah, Nasi. oke, nasi, jagung, kentang, umbi-umbian. Nah, itu namanya sebagai sumber karbohidrat, sebagai sumber energi kalian selama belajar. Kemudian ada juga yang kedua sebagai sumber protein. Ada apa? Lauk. Lauk pauk. Oke, lauk pauk itu dibedakan menjadi 2. Ada lauk pauk nabati dan juga lauk pauk hewani. Nah, lauk pauk nabati itu berasal dari Nah, seperti apa? Seperti tempe, tahu. Nah, seperti itu. Kalau protein hewani berarti dari Oke, dari hewan, berarti dari daging, kemudian telur, nah, dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian sebagai sumber adapun sebagai sumber vitamin dan mineral, berarti sayur. Oke, sayuran. Terus kemudian ada juga buah-buahan. Nah, itu sebagai kayak akan sumber vitamin dan juga mineral. Nah, itu juga dapat mengandung antioksidan. Berarti untuk sistem kekebalan tubuh. Nah, berarti kita selama pandemi COVID-19 ini kita harus makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak sebagai sumber untuk pertahanan dari berbagai virus. Nah, gitu. Oke, selanjutnya. Oke, selain isi piringku tadi, kita harus sebelum makan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu, yang sudah saya ajarkan dulu. Oke, cuci tangan itu ada berapa langkah? 6. Oke, 6 langkah. Itu ada 6 langkah, harus selalu diterapkan bersama. Kemudian dan juga aktivitas fisik. Setelah kita makan ataupun sarapan dan sebagainya, kita harus beraktivitas fisik. Nah, itu seperti kalian kan bermain, terus olahraga dan sebagainya. Nah, itu harus diterapkan minimal dalam 1 hari itu 30 menit minimal. Itu sudah aktivitas fisik. Dan juga selain itu kita harus setelah makan harus minum air putih. Minum air itu minum. Oke, selanjutnya selain aktivitas fisik yaitu kita harus minum air putih. Nah, minum air putih itu dalam 1 hari berapa kali? Ya, 8 gelas per hari. Nah, itu harus diterapkan. Oke, sekarang langsung saja ke praktek dalam penyajian makanan piringku. Oke, sekarang harus penyajiannya. Saya kasih contoh. Semua harus mempraktekannya sendiri-sendiri. Oke, diperhatikan. Jadi sumber karbohidrat adalah nasi. Nasi ini adalah 2/3 dari setengah piring. Berarti gini. Oke. Oke. Kurang lebih gini. 2/3. Kemudian adalah lauk pauk. Nah, gini. Ini adalah setengahnya. Kemudian adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Sambal yang Oke.
Oke, sayur-sayuran. Biar enak Nah, ini harus diterapkan. Dan juga adalah buah-buahan. Nah, takarannya gini seharusnya. Ini harus takaran yang benar. Apakah bisa dipahami? Bisa. Kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu melalui gerakan literasi. Gerakan literasi yang diterapkan yaitu gemar membaca. Pada kesempatan kali ini kita melakukan kegiatan gerakan literasi 2. Kemarin kita sudah menggambar, sekarang kita adalah membaca dan juga kita nanti ada game edukasi. Nah, game edukasi nanti itu kita membentuk 2 tim. Nah, sekarang kita bergiliran membaca dari buku yang sudah kalian baca. Apakah sudah memahami? Oke, sebelum kita memulai kegiatan, tentunya kita harus sesuai dengan aturan protokol COVID-19. Kita selalu wajib memakai hand Sanitizer. Oke, memakai sanitizer. Secara bergantian ya. Dan di dalam satu buku ini nanti ada bacaannya, jadi yang menyimak. Apakah bisa dimengerti? Oke. Siapa dulu? Dari Sasa dulu ya. Oke. Per paragraf. Di sini ada bacaan pawai budaya. Nah, ini satu. Pawai budaya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Pawai budaya biasanya diadakan di berbagai